summa afadtuhum, kemudian kami binasakan mereka semua. Kemudian aku binasakan seluruh penduduk dan orang-orang yang zalim, yang jahat, yang maksiat, yang tidak mau beribadah, yang tidak sholat. Fakaifa kana nakir, maka lihatlah bagaimana kemarahanku terhadap mereka. Jadi nanti suatu saat mudah-mudahan kita jangan melihatlah suasana ini. Allah berfirman, fakaifa kana nakir, kamu lihat nanti bagaimana kemarahanku kepada mereka. Ini orang-orang yang misalnya kita nanti sudah bosan orang melaksanakan sholat, tunggu suatu saat kata Allah, fakaifa kana nakir, kamu lihat nanti bagaimana kemarahanku terhadap mereka. Ini Allah berlemah lembut berarti dahsyat. Jangankan azab yang besar, tsunami saja banyak orang mengakui itu dahsyat. Ada tembok-tembok pipok lagi, tidak ada yang kuat. Dalam kita menganggap saya sudah bangun 32 tingkat dari bawah dimusnahkan oleh Allah. Betapapun kuatnya di atas, kalau kakinya ada lagi roboh semuanya. Sekarang pegangan kaki ini dipakai dulu nanti kan. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat. Fakaifa kana nakir, kalau Allah sedang membinasakan sesuatu kaum, kamu lihat bagaimana kemarahanku terhadap mereka. Dan itu sudah kita ceritakan pada ayat 3 sebelumnya, bagaimana kemarahan Allah terhadap umat Nabi Nuh, ditenggelamkan dalam banjir yang melanda kota Mesopotamia, kota Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana kemarahan Allah terhadap kaum Nabi Hud dan Nabi Soleh di kota Iram, Zatil Imad, kota Iram yang penuh dengan bangunan-bangunan yang tinggi, orangnya sombong, congkak, masya Allah. Kemudian Allah binasakan mereka bersama dengan gedung-gedung yang tinggi masuk ke dalam tanah. Berapa tingginya? Begitu dalamnya, dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kalau mau melihat ini bisa dibaca nanti di dalam surat Al-Fajr ketika kita bertemu dengan ayat Iram Zatil Imad, kota Iram yang penuh dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Tak perlu lagi kita ulangi ayat-ayat tentang itu, semua sudah paham kita cerita ini. Saya sudah pernah menyebutkan, nanti kalau ada penceramah yang mengulang-ulang cerita ini, cerita di saat Hajj yang sering kita dengar cerita mengenai nabi-nabi ada dalam surah Al-Anbiya, ada juga di surat Hud. Bertemu lagi, cerita lagi. Jangan bosan, nanti ada yang bilang kenapa menceramah Masjid Raya kita ulang kata. Bagaimana kita ulang? Kalau ini bertemu dengan ayat kan tidak mungkin langsung lanjut ke berita selanjutnya, harus disampaikan kembali karena nanti ada di Syahud, bertemu lagi dengan surat Al-Hajj, bertemu lagi di surah Al-Anbiya. Sampaikan, jangan ada yang disembunyikan. Sengaja diulang-ulang oleh Allah agar setiap orang mau mengambil pelajaran dari yang disampaikan Allah. Kita lihat umat Nabi Syuaib telah dibinasakan oleh Allah, kering kerontang negeri mereka. Sekarang di Somalia, di Nigeria sudah mulai diberikan kekeringan oleh Allah Subhanahu wa taala. 20 juta kaum muslimin dan muslimat hampir-hampir mati kelaparan. Kita doakan semoga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui berita ini mungkin di Seram Indonesia tidak ditulis, tapi di harian Republika itu kalau kita mau membaca, nah itu benar nasib saudara-saudara kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah dan diberi rezeki dan kemudahan kepada mereka. Jadi kalau setiap warga kampung, warga kota, warga sebuah negeri sudah mulai zalim dan banyak melakukan kezaliman dan kemaksiatan, nanti tembok-tembok bangunan yang pernah mereka bangun itu dimusnahkan dan dihancurkan oleh Allah. Atap-atap menyatu dengan tembok-tembok. Jadi atap-atap yang tinggi itu dirobohkan oleh Allah, menyatu dengan tembok-tembok seperti yang kita lihat. Kalau bangunan sudah
sumur-sumur yang mereka bangun itu ditinggalkan oleh penduduknya. Artinya sumur lebih banyak umur daripada orangnya. Irigasi yang megah yang kita buat tinggal ini. Istana yang kokoh ada sebagian yang tinggal, orangnya mati. Untuk apa istana megah kalau orangnya tidak ada lagi? Ya, soal kita ditanya orang kita bangga dengan istana yang megah, orangnya tidak ada lagi. Siapa yang tinggal di istana? Tidak ada orang. Wabi'in matalatin, irigasi sumur yang dulu kita banggakan. Kalau saya terpilih akan saya bangun irigasi sumur yang bagus, dan lupa kita suruh orang untuk mengerjakan sholat. Tunggu saja, kata Allah, irigasi yang pernah kamu bangun dirobohkan, dihancurkan oleh Allah. Istana-istana, pendopo-pendopo yang hebat yang kamu bangun dimusnahkan oleh Allah. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah, ini ayat ini juga ada sedikit kesamaan di surah Al-A'raf mengenai lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Karena nanti ada orang yang mendengarkan Quran yang tadi kita lakukan. Nah, jadi ada ayat-ayat yang mirip, ada ayat-ayat yang mirip dan dia bermunasabah, punya korelasi. Nah, di sini Allah sebutkan afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Tidakkah kamu berjalan-jalan di muka bumi, kemudian kamu punya hati? Mudah-mudahan dari hatimu itu kamu dapat memikirkannya. Oh, negeri ini pernah dimusnahkan oleh Allah, negeri ini pernah dihancurkan oleh Allah, negeri ini pernah jaya, negeri ini pernah makmur. Itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Au azanu yasma'una biha, atau kita tidak pernah pergi, misalnya tidak pernah keluar negeri, tapi pernah dengar, pernah baca cerita. Nah, mudah-mudahan jadi pelajaran juga. Ada orang yang dengan rezeki yang dimudahkan oleh Allah, dia misalnya ingin melihat negeri Nigeria, datang dia ke Nigeria, melihat bagaimana suasana yang ada di Nigeria, di Somalia, di Yaman, dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam perintah Allah. Jalan-jalanlah kamu ke muka bumi. Mau umrah silahkan, mau jalan-jalan melihat dunia silahkan. Itu diperintahkan oleh Allah. Tapi upayakan dalam perjalanan jangan buat maksiat. Upayakan dalam perjalanan jangan sekali-kali melakukan perbuatan maksiat. Tentu di rumah pun tidak boleh. Nanti di perjalanan tidak boleh buat maksiat. Jadi kalau di rumah boleh, tidak boleh juga. Maksudnya yang diperintahkan oleh Allah menjadi anjuran Allah. Mengapa tidak kamu berjalan-jalan di muka bumi ini? Kemudian kamu yang punya hati, kata Allah, hendaknya kamu berpikir, melihat, tambah kuat keimananmu dengan kamu melihat negeri-negeri yang pernah dimakmurkan Allah atau negeri-negeri yang pernah dibinasakan Allah. Itu menjadi pelajaran untukmu. Au azanu yasma'una biha, atau telinga
Itulah pekerjaan orang dahulu. Orang sekarang nggak sejahat itu. Kalau dia nggak sholat, ya udah nggak sholat, ya nggak pernah dia ejek-ejek orang yang menyampaikan tentang sholat. Jadi dia mencari posisi aman saja. Dulu sampai-sampai mereka minta diazab. Wa yasta'jilunaka bil 'azab wa la yukhlifa Allahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka meminta untuk disegerakan azab padamu. Tentu ini ayat diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga pernah terjadi pada nabi-nabi dahulu yang pernah kita ceritakan. Misalnya umat Nabi Nuh minta disegerakan azab, akhirnya Allah berikan azab. Umat Nabi Hud dan Nabi Soleh minta disegerakan azab, Allah berikan azab. Kemudian umat Nabi Syuaib, mereka minta disegerakan azab, diberikan azab oleh Allah. Di zaman Nabi itu juga ada orang yang menghina Nabi Muhammad, engkau jangan banyak berbicara, jangan banyak berdakwah. Kalau memang engkau Nabi dan Rasul, coba mintakan saja supaya kami ini diturunkan hujan batu oleh Allah. Tapi Nabi tidak menghendaki umatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi selalu bersabar untuk berdakwah kepada orang-orang yang bodoh dan orang-orang jahil itu. Buktinya ketika Nabi pernah disakiti, dilempari di Taif, Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka enggak paham, karena mereka enggak mengerti. Jangan engkau binasakan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka meminta untuk segera diazab oleh Allah. Wa la yukhlifa Allahu wa'dah, dan Allah tidak menyalahi janjinya. Sebenarnya siapa yang meminta azab diberikan azab oleh Allah. Siapa yang meminta rahmat diberikan rahmat oleh Allah. Tergantung pada permintaan kita. Tapi ada yang ditunda. Fa amraitu lil kafirina summa akhadtuhum. Aku tunda azab kepada mereka, tapi kalau keterlaluan, summa akhadtuhum, binasakan mereka. Nah, itu sudah ada ayat. Jadi kalau orang-orang yang berbuat maksiat, kalau dia tahu tentang ayat ini pasti dia berhenti berbuat maksiat. Karena jika Allah menimpakan azab kepada mereka, fakaifa kana nakir. Coba kamu lihat bagaimana marahnya Allah terhadap sesuatu kaum yang telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Dan Allah wala yukhlifallahu wa'dah, dan Allah tidak menyalahi janjinya. Jadi Allah telah berjanji kepada orang yang berbuat baik akan diberikan pahala, kepada orang yang berbuat jahat akan diberikan siksaan dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhan, di sisi Allah, itu seperti 1000 hari dalam perhitungan. Lama sekali. Kalau orang mendapatkan azab satu hari, itu umpamanya seperti 1000 hari. Setengah hari 500 hari. Ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Hatim, dari Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla al-aghniyai bi nisfi yawmin 500 amin. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i. Orang fakir yang muslim masuk surga sebelum orang kaya masuk surga. Batas waktunya setengah hari, yaitu 500 tahun.
muslim masuk surga sebelum orang kaya masuk surga setengah hari. Setelah hari itu khamsa